mengajukan permohonan kepada kami untuk izin operasional manajer area di tingkat kecamatan. Ya. Nah, tugasnya apa ya? Melaksanakan 5 NU ini. 5 NU berdaya, sehat, cerdas, damai, hijau di tingkat kecamatan. Ya. Misalnya ada bencana alam di Kecamatan Susuan. Nah, itu terus penanggung jawab utamanya adalah ya Lazisnu bersama MBCNU di Kecamatan Susuan. MBCNU yang lainnya membantu. Nah, kemudian di tingkat ranting itu Ketua Panitia mengusulkan kepada PJ Lazisnu mendapat rekomendasi dari Ketua MBC untuk Lazisnu di tingkat ranting atau sekarang disebut manajer subarea. Itu nanti bisa mengajak warga sekitarnya untuk memanfaatkan uang Rp1.000, Rp500 yang tidak berguna dimasukkan kaleng. Nah, kaleng-kaleng nanti diambil oleh petugas namanya PLPK. Misalnya di suatu desa itu ada 1.000 kaleng yang beredar. Nah, PLPK itu mendapat transport 2.000 kali 1.000 kaleng. Kemudian manajer subarea mendapat kira-kira ya 2.000 kali 1.000 kaleng. Ya, Romuto mulai istilahnya. Nah, kemudian di Lazisnu ranting itu mendapat 70%-nya dan setelah dikurangi Bisaro untuk PLPK dan Kordes itu menjadi dana mengendap di Lazisnu di ranting ya. Kemudian yang 20% itu disetorkan di tingkat Lazisnu kecamatan ya. 20%-nya dari hasil koin care tadi. Nah, kemudian yang 10% disetor ke PJ Lazisnu. Jadi kalau misalnya di tingkat ranting itu ada 1.000 kaleng ya lumayan itu ya. 1.000 kaleng kali misalnya satu kaleng 30.000 kan sebulan 30 juta. Nah, kalau 70%-nya ya sekitar ya 21 juta itu yang ranting, sehingga ranting tidak kesulitan mencari biaya untuk kegiatan. Dan ada NU sehat, namanya di Kabupaten Semarang ini warga NU itu agar sehat. Maka kami kerjasama dengan lembaga kesehatan NU berencana mendirikan klinik dan rumah sakit di Kabupaten Semarang. Yang selama ini mungkin Bapak Ibu berubah di klinik-klinik umum, di rumah sakit umum di sio-sio, ya kadang bertanya adakah ruangan di tempat gawat darurat? Tidak ada. Tapi insya Allah dengan adanya itu nanti akan terlayani. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu yang sakit ya, atau yang meninggal dunia itu ada santunannya dan sebagainya. Dan NU cerdas. Cerdas di sini dalam arti lembaga Lazisnu itu bisa beri beasiswa kepada anak yatim. Nah, kemudian santri-santri di pondok pesantren yang memang membutuhkan dan anak-anak kita yang sekolah dari RA sampai perguruan tinggi itu yang tidak punya biaya bisa kita beri beasiswa. Sehingga tidak ada anak-anak dari warga NU yang tidak sekolah. Karena sekarang itu zamannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ada lagi ini NU damai. Damai dalam arti semua lembaga atau semua masjid musola ranting MBC itu punya lembaga Lazisnu sehingga punya kepedulian terhadap warga NU atau masyarakat sekitar. Di antaranya adalah ya adanya bencana alam, ya, kita membantu saudara-saudara kita. Apalagi ini di daerah Demak, Purwodadi, dan Pekalongan, Batang. Nah, ini saudara kita juga harus kita bantu. Kemudian Bapak Ibu yang menggunakan ambulan, kebetulan di
Kabupaten Semarang ada 39 ya? 27. Oh, 27 ini mobil ambulans. Ya ada yang gratis, ada yang enggak dan sebagainya, karena mobil ambulans itu kan ada yang milik MBC, ada yang milik rantai. Kemudian NU peduli lingkungan ya. Nah, misalnya di sekitar kita itu banyak pohon yang ditebang sehingga bikin banjir. Ya ini menjadi bagian dari kami kerjasama dengan lembaga penanggulangan bencana alam untuk menghijaukan kembali. Nah sekarang saya jelaskan untuk kepengurusan di tingkat masjid. Pelajaran khas dari Alteman masjid.